Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Anda pemirsa BKTV? Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Talita di program Siar. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini program Siar hadir di Kota Samarinda dan kita akan membahas tema terkait Ramadan dekat dengan Al-Qur'an. Bersama saya sudah hadir Bapak Ustadz Arif Rahmatullah dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita akan mendengarkan mukadimah tentang tema kita pada kali ini. Tapi kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Arif, Ustadz Arif? Alhamdulillah, insya Allah baik, Mbak. Baik, terkait tema kita pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk memberikan mukadimah kepada pemirsa PKTV dimanapun berada. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, dan Tuhan yang Maha Penyayang yang sungguh tidak terbayang dengan kasih sayangnya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang tentunya adalah hamba-hamba yang beriman kepadanya, maka sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, atas segala rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada sauri tauladan kita, karena sesungguhnya sebaik-baiknya tauladan, sebaik-baiknya contoh, itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan tentu kita mengenal berbagai macam namanya. Syahrul Mubarak, Sahrus Syam, dan tentunya salah satu nama dari bulan Ramadan yang kita kenal adalah Syahrul Quran. Kenapa dikatakan dengan Syahrul Quran? Karena jelas Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah telah mengatakan di dalam ayat tersebut bahwa pada bulan suci Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'an, yang mana fungsi Al-Qur'an di dalamnya yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lalu kemudian Allah juga menjadikan Al-Qur'an sebagai pembeda. Pembeda di sini adalah antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang benar dan yang salah. Pembeda antara yang halal dan yang haram. Dan kemudian, apa gunanya Allah menjadikan petunjuk dan pembeda? Maka Allah mengatakan, yaitu agar hidup manusia ini bisa baik. Agar hidup manusia ini bisa tentram. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merenungi isi kandungan ayat Al-Quran tadi, maka kita harusnya pada bulan suci Ramadan ini mengintrospeksi diri kita. Kira-kira hari ini sudah sedekat apa hubungan kita dengan Al-Quran? Kemudian kira-kira apa saja yang telah kita pahami dari setiap ayat yang ada di Al-Quran? Lalu yang lebih penting lagi hari ini adalah, sudahkah kita mencoba untuk meluangkan waktu kita agar bisa bersama Al-Quran? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan,
Di situ Allah mengatakan pada saat itu Rasulullah berdoa, "Ya Rabb, umatku itu telah mengabaikan Al-Qur'an." Di situ Rasul mengatakan dengan menggunakan kata mahjura. Mahjura di sini Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan artinya adalah tidak mengimani Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, tidak menghafalkan Al-Qur'an. Kaum muslimin, kalau kita hari ini melihat tentang fenomena yang terjadi, bagaimana kemudian kecanggihan teknologi yang hadir pada era globalisasi hari ini, lalu tuntutan pekerjaan yang kian banyaknya, ini akhirnya menjadikan banyak dari kita semua lupa untuk membaca Al-Qur'an, lupa untuk menghafalkan Al-Qur'an, lupa untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka dari itu, marilah kita pada bulan suci Ramadan kali ini, yang mungkin bisa jadi ini adalah bulan suci Ramadan terakhir kita. Maka dari itu, kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan kali ini, agar kita bisa dekat dan cinta dengan Al-Qur'an. Insya Allah, apabila kita cinta dan dekat dengan Al-Qur'an, maka banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Baik pemirsa PKTV, itu tadi mukadimah dari Bapak Ustadz Arif. Kemudian kita akan bertanya tentang bagaimana sih kedekatan kita seharusnya dengan Al-Quran. Baik, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau dengan kecanggihan teknologi, Al-Quran tetap harus kita baca. Berarti kita tidak perlu ya untuk selalu membawa kitab suci Al-Quran. Boleh juga lewat mungkin telepon, HP gitu ya, bisa ya Pak ya? Ya, boleh. Ya, memang kecanggihan teknologi hari ini jangan sampai kemudian membuat kita lalai, membuat kita lupa. Al-Quran yang hari ini sudah digitalisasi, ini harusnya kita manfaatkan. Ketika ada waktu luang setelah sholat misalnya, atau ketika dalam perjalanan, kita sempatkan untuk membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran. Kalau 1-2 ayat Al-Quran ini insya Allah luar biasa sekali kebaikannya. Karena Allah mengatakan apabila kita membaca 1 huruf dalam Al-Quran, nilainya adalah 10 kebaikan. Lalu kemudian kita bayangkan kita membaca misalnya surah Al-Fatihah saja. Itu sudah berapa huruf di dalamnya. Jadi tidak ada alasan ketika mengatakan, sepertinya nggak ada waktu. Sepertinya tidak sempat. Kalau kita mengatakan seperti itu, membuat mindset pikiran kita seperti itu, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu, kesempatan itu akan ada ketika kita menyempatkan. Waktu luang untuk bisa membaca Al-Quran itu akan ada ketika kita meluangkan. Jadi tidak bisa menunggu ada kesempatan, tidak bisa menunggu ada waktu luang. Tetapi yang benar adalah kita menyempatkan dan kita meluangkan waktu. Iya. Berarti dengan kita membaca Al-Fatihah aja sudah termasuk itu membaca Al-Quran ya, Pak Ustadz ya? Ya, membaca Al-Quran tentunya kita iringi juga dengan memahami tentang artinya. Karena di sini Allah mengatakan tadi bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Nah, lalu pertanyaannya hari ini, lughah atau bahasa di dalam Al-Quran, kita dengan orang Indonesia tentu berbeda. Di dalam Al-Quran tentu kita mengenal itu adalah bahasa Arab. Sedangkan kita sehari-harinya bahasa Indonesia. Belum lagi dengan daerahnya yang kita beraneka ragam suku dan budaya, berbagai macam lagi bahasanya. Nah, maka dari itu penting bagi kita ketika kita membaca Al-Quran, baca juga artinya. Karena dengan membaca artinya, disitulah kita akan memahami, surah Al-Fatihah ayat pertama berbicara tentang Allah itu adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi kalau kita tidak membaca artinya, bagaimana mungkin kita mengetahui Allah itu yang maha pengasih dan maha penyayang? Jadi penting sekali bagi kita ketika kita membaca Al-Quran, tidak perlu banyak membacanya, tetapi bagaimana kemudian apa yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran tadi. Pengetahuan apa, wawasan apa yang bisa kita dapatkan. Baik, Ustadz. Saya ingin bertanya kalau seseorang
bagaimana kita bisa memaksa seseorang untuk bisa setiap harinya itu membaca Al-Quran. Kan kadang itu tadi ya, dengan kesibukan ataupun kegiatan yang mereka lakukan seperti itu, jadi lupa akan membaca Al-Quran. Dan kita sepertinya santai-santai saja nggak membaca gitu. Gimana Ustadz? Ya, baik. Ketika kita mencoba untuk melakukan hal baik, maka tentu tidak bisa serta-merta ini langsung begitu saja. Jadi memang hal baik ini yang pertama ketika kita ingin melakukannya adalah memaksa diri kita. Iya. Benar-benar kita paksa. Bagaimana kemudian kita memaksa diri kita? Maka yang paling penting pertama kali kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Al-Quran itu penting. Jadi kita mindsetkan dalam diri kita, kalau kita tidak membaca Al-Quran 1 hari saja, atau misalnya dalam waktu luang tidak membaca Al-Quran, akan ada kerugian yang kita dapatkan. Karena Allah mengatakan bahwa manusia itu selalu merugi. Nah, manusia itu selalu merugi. Maka dari itu agar kita tidak menjadi manusia merugi, Allah mengatakan di situ adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihah. Artinya orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman, yang kemudian dia mengamalkan amalan yang soleh. Dan salah satu bentuk amalan soleh yang bisa dilakukan adalah kita membaca Al-Quran. Jadi mindsetkan dalam pikiran kita yang pertama. Lalu kedua adalah paksa diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada waktu luang, maka langsung. Jadi di saat apapun kita baca. Kemudian kita mempunyai kalau bisa ada schedule. Schedule di sini adalah misalnya setelah selesai sholat kita sempatkan sekitar 5-10 menit saja untuk mencoba membaca dan memahami ayat Al-Quran. Maka insya Allah ketika kita sudah mencoba melakukannya, ya bisa kita lakukan secara rutin dulu 7 hari. Kemudian kita evaluasi kira-kira ada yang terlewat atau tidak. Waktunya sudah cocok atau tidak. Kemudian ditambah lagi 2 minggu sampai seterusnya berulang-ulang kali. Nanti akhirnya kemudian otomatis ini menjadi alarm bagi kita. Selesai sholat langsung baca Quran. Artinya tidak perlu lagi disuruh, tidak perlu lagi dipaksa. Seperti itu. Baik, kalau berbicara tentang pahala dari membaca Al-Quran, kita hanya membaca Arabnya saja dan bisa ada artinya itu, Ustadz, bagaimana kadar pahalanya itu? Ya, baik. Allah mengatakan bahwa tadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, ya, huruf dalam Al-Quran saja sudah bernilai 10 kebaikan, 1 hurufnya saja. Huruf hijaiyah kita mengenal kurang lebih ada sekitar 27 huruf. Dan tentu setiap surah yang kita baca atau misalnya setengah halaman saja kita membaca Al-Quran, itu mungkin kalau orang yang lancar itu tidak sampai waktu 5 menit membacanya. Itu sudah lebih banyak. Apalagi kemudian kalau ini dibarengin dengan memahaminya, lalu kemudian ketika dia paham, dia bisa mendapatkan satu manfaat di dalamnya, lalu dia melaksanakannya. Tentu ini bernilai kebaikan yang luar biasa lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak serta-merta hanya fungsinya untuk dibaca saja. Tetapi ketika Allah mengatakan itu petunjuk hidup, maka itu harus kita baca agar kita memahami petunjuk tersebut. Lalu kemudian agar ini berfungsi petunjuknya, tentu kita mengamalkannya. Nah, jangan sampai kemudian banyak membaca ayat, lalu lupa kita memahaminya. Walaupun memang ada nilai kebaikannya, namun akan lebih baik lagi ketika kita mampu untuk mengamalkan apa yang telah kita baca tadi. Baik, 1 huruf saja sudah 10 kebaikan ya. Benar. Berarti kalau sudah kita bisa artinya juga berarti sudah berlipat-lipat pahala kita ya Ustadz ya. Baik, kalau saya ingin bertanya untuk kaum wanita ini Ustadz. Kan kaum wanita ini ada masanya kita dapat tamu bulanan itu Ustadz ya. Bagaimana seorang wanita ini agar bisa tetap membaca Al-Quran walaupun apakah masih bisa boleh pegang Al-Quran atau seperti apa? Ya, baik. Ya, ini memang yang menjadi pertanyaan juga ya banyak dari kaum wanita. Kira-kira kalau misalnya datang tamu bulanannya, boleh beribadah nggak? Boleh membaca Al-Quran nggak? Iya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang adab, karena al-adabu fawqal al-ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi adabnya ketika kita ingin membaca Al-Quran memang adalah dalam keadaan yang suci.
kemudian kita mengusahakan dalam keadaan yang sudah berwudu. Iya. Namun tentu ini tidak bisa berlaku bagi wanita yang mendapatkan tamu bulanan. Nah, dan ini sudah difatwakan oleh para ulama kita bahwa ini boleh membaca Al-Quran. Kaum wanita boleh membaca Al-Quran ketika datang waktu tamunya. Namun ketika Al-Qurannya adalah bentuk mushaf, yang bentuk cetak seperti itu, maka diusahakan ketika memegangnya adalah menggunakan kain atau pelapis yang suci. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya. Seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya di HP ya tidak masalah. Nah, jadi karena apa? Karena kan seorang perempuan, apalagi dia sudah berkeluarga, kemudian dia punya anak, maka tentu berlakulah hadis bahwa dikatakan al-madrasatul awal. Ibu itu adalah madrasah pertamanya anak. Betul. Karena suami itu kan pasti dia mencari nafkah. Iya. Nah, lalu kemudian ketika misalnya si wanita atau si ibu ini ketika datang waktu bulanannya, dia memiliki pemahaman bahwa tidak boleh membaca Al-Quran, siapa yang mengajari anaknya? Siapa yang mendidik anaknya? Iya. Nah, maka tetap ketika seorang wanita dalam keadaan datang bulanannya, tetap membaca Al-Quran, tetap memahami Al-Quran. Hanya saja tetap ada adab yang dilakukan, yaitu tadi dengan menggunakan kain atau pelapis yang itu adalah suci, bersih. Insya Allah itu bisa tetap dilakukan. Baik Ustadz, jika ada umat Muslim yang sedang membaca Al-Quran dan mereka tersentuh hatinya, itu apakah memang sudah mengerti akan isi dari Al-Quran atau seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Kalau kita mencoba untuk memahami Al-Quran, efek dari Al-Quran ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk kaum Muslim saja. Kita coba bisa melihat ya dalam teknologi ini kan udah luar biasa. Di YouTube itu banyak orang-orang yang non-Islam kemudian dilakukan eksperimen sosial di mana non-Muslim disuruh mendengarkan ayat Al-Quran. Nah, di situ ada beberapa orang yang kemudian dia menangis. Ada yang kemudian beberapa orang yang dia merasa tenang, merasa tentram. Nah, ini mencirikan bahwa Al-Quran itu berimpact luar biasa ke dalam diri seseorang, baik dia Muslim ataupun tidak. Nah, ketika dia seorang Muslim, di saat dia mendengarkan Al-Quran, dan itu sebetulnya memang dia adalah Muslim yang taat, pasti kalau semisal ayat ini adalah tentang azab, dia pasti akan menangis. Karena dia mengetahui betapa pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya itu melakukan satu dosa. Lalu kemudian ketika dia mendengarkan ayat tentang ganjaran pahala, kebaikan, tentang surga, maka ada timbul satu motivasi yang luar biasa dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Lalu ketika itu misalnya adalah tentang dosa-dosa, tentang perbuatan-perbuatan buruk, yang terjadi dalam dirinya adalah dia mencoba untuk merenungi. Kira-kira ayat yang tadi yang berbicara tentang dosa, misal saja kita ambil tentang zina. Dia merenungi dalam dirinya, kira-kira saya ini udah pernah nggak ngelakuin hal yang seperti tadi, dosa itu. Ketika dia menyadari, oh ternyata saya pernah melakukan. Di saat itulah, maka terjadi dalam dirinya satu gejolak emosi, yaitu dia menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Lalu kemudian dia bersegera untuk melakukan sholat, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampun kepadanya. Nah, inilah yang sangat luar biasa. Dan juga kalau misal itu adalah ayatnya tentang amalan-amalan, kalau dia merasa saya belum melakukannya nih sepertinya, maka kemudian terjadi satu motivasi yang luar biasa bagi dirinya untuk bisa melakukan amalan tersebut. Inilah yang kemudian menjadi manfaat ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran. Berarti Al-Quran itu memang bisa menjadi motivasi maupun tempat kita introspeksi diri. Benar. Gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, yang terakhir saya ingin kesimpulan dari tema kita kali ini. Silakan Ustadz. Ya, baik. Ketika kita mencoba untuk memahami Al-Quran, akan banyak sekali manfaat. Salah satunya ketika misalnya kita sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani huwa syifa'u wa rahmatal lil mu'minin.
Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai penyembuh. Bagi kita hari ini kaum muslimin, tentu banyak sekali hari ini penyakit yang kita dapatkan. Bukan mungkin penyakit yang secara fisik, namun penyakit yang secara ruhania atau penyakit hati. Ada kesombongan di dalam diri kita, ada kedengkian, ada keirian dalam hati kita. Dan juga kemudian ada rasa malas dan lain sebagainya macamnya. Nah, ketika kita mencoba membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah akan terjadi perbaikan di dalam diri kita. Sifat sombong kita, iri, dengki, dan lain sebagainya macamnya, ini akan sedikit terobati, dan ketika kita terus-menerus melakukannya secara istiqomah, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu, jangan sampai kemudian kita sia-siakan bulan Ramadan hari ini dengan hanya berpuasa sebatas menahan rasa haus dan rasa lapar. Karena Rasulullah mengatakan banyak sekali dari umatku ketika dia bulan suci Ramadan, yang dia dapatkan itu hanyalah rasa laparnya saja. Yang dia dapatkan itu hanya rasa hausnya saja. Nah, maka kemudian kita sebagai hamba Allah yang beriman, maka kita jadikan momentum bulan suci Ramadan kali ini agar bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Dan yang lebih terpenting lagi nanti, ketika sudah selesainya bulan Ramadan, motivasi diri kita untuk melakukan amalan soleh, terutama di dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran, ini tetap kita jaga. Jangan sampai hanya karena momentum bulan Ramadan, di mana Allah melipat gandakan setiap amalan kebaikan yang kita lakukan, tetapi ketika sudah selesai bulan Ramadan, kita tinggalkan amalan kita. Padahal sejatinya bulan Ramadan adalah melatih diri kita. Ketika kita sudah terlatih di bulan suci Ramadan, setelah selesai bulan suci Ramadan, maka kegiatan-kegiatan rutinitas yang kita lakukan tadi, itu tetap terjaga, keimanan kita semakin meningkat, amalan kita semakin meningkat, dan insya Allah, itu semua akan menjadi amalan jariah bagi diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita sayangi. Baik, untuk mengakhiri, Ustadz, saya persilakan untuk kita berdoa dulu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa, atas segala kesalahan, atas setiap kezoliman yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui tentang diri kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, agar kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa taat, yang senantiasa istiqomah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami ya Allah, sebagai orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran-Mu ya Allah, yang senantiasa mengamalkan Al-Quran-Mu ya Allah. Dan peliharalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah dari segala macam bentuk kesalahan, dari segala macam bentuk dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal, ya Muta'al, berikanlah kepada kami hidayah ya Allah. Berikanlah kepada kami kesadaran ya Allah, agar kami bertaubat kepadamu dengan sebenar-benarnya taubat ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, sebagai hamba-hamba yang mampu meraih kemenangan di saat bulan Ramadan nanti berakhir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan kali ini ya Allah sebagai bulan Ramadan bagi kami untuk mendidik diri kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Ustadz Arif Rahmatullah, terima kasih sudah hadir di siar pada kesempatan Sama-sama, kali ini. Mbak. Kita akan bertemu di lain waktu. Insyaallah. Baik pemirsa, demikian tadi
siar pada kesempatan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa PKTV dan kita akan bertemu kembali di program siar yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dalam hidup tiap manusia tak selalu sama bentuknya. Bagaimanapun bentuk bahagia kita, semuanya akan dipertemukan karena semua muara bahagia adalah cinta. Bersama Basnas, cinta hadir dalam senyum Muzaki dan Mustahik. Cinta zakat menyejahterakan umat. Ayo berzakat ke Basnas.